Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniam Pratama dengan NIM 1904010299. Izin Pak, di sini saya ingin menjelaskan tentang ingin mempresentasikan tentang intisari yang telah saya rangkum dari bab introduction dari of TPM. Di sini saya ingin pertama-tama menjelaskan tentang perbedaan apa itu perbedaan dari manufaktur tradisional dan TPM atau Total Productive Maintenance. Jadi pada manufaktur tradisional, Departemen Pemeliharaan melakukan semua proses perbaikan. Pemeliharaan preventif juga dilakukan oleh Departemen Pemeliharaan ini, namun pada skala yang sangat kecil. Sedangkan Departemen Manufakturnya tidak melakukan pemeliharaan. Jadi Departemen manufaktur ini, para operator menghubungi bagian perawatan hanya ada saat kerusakan pada mesin. Jadi pada manufaktur tradisional ini, Departemen Pemeliharaan dan Departemen Manufaktur bekerja sendiri-sendiri. Sedangkan pada TPM atau Total Productive Maintenance, Departemen Pemeliharaannya dan Manufaktur bekerja dalam tim yang berfokus untuk menghilangkan kerusakan dan kecacatan pada peralatan. Hal ini dapat mengurangi biaya perbaikan mesin karena hal semacam breakdown atau kerusakan atau kegagalan pada mesin dapat diminimalisir. Dukungan penuh semua karyawan dan manajemen puncak sangat diperlukan agar TPM dapat berhasil. TPM berusaha untuk meningkatkan produktivitas dengan berinvestasi pada pemeliharaan yang tepat untuk mengurangi kerugian. Jadi pada TPM ini semua karyawan harus bekerja secara bersama-sama, harus saling mengorganisir, saling mengawasi, pokoknya saling melengkapi. Lalu ada 6 kerugian yang dapat dicegah melalui penerapan TPM ini. Yang pertama adalah breakdowns atau kerusakan pada mesin maupun peralatan. Yang kedua adalah setup dan adjustment. Yang ketiga adalah idling. Yang keempat adalah minor stoppage atau pemberhentian yang kecil. Yang kelima adalah quality. Jadi TPM dapat menghindari dari kualitas dari produk yang kurang atau jelek atau cacat. Dan yang terakhir adalah rework pengerjaan ulang. Ada 3 tujuan utama dari TPM. Yang pertama adalah mengurangi waktu henti peralatan yang tidak direncanakan. Yang kedua adalah menghilangkan hambatan antar departemen, dan yang ketiga adalah kurangi cacat terkait peralatan. Jadi tujuan utama TPM ini adalah yang pertama adalah kurangi waktu henti peralatan. Itu maksudnya adalah misalnya ketika sebuah peralatan rusak, pasti harus ada waktu hentinya untuk melakukan pengecekan, melakukan apa yang rusak dan perbaikan dan segala macam. Jadi dengan ada TPM ini mengurangi hal-hal yang demikian. Lalu yang kedua adalah menghilangkan hambatan antar departemen. Itu maksudnya adalah karena TPM ini sangat membutuhkan kerjasama dari pihak manufaktur dan pihak maintenance, jadi diharapkan hambatan atau halangan atau sekat dari kedua departemen ini dapat hilang. Yang terakhir adalah mengurangi cacat. Sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu ada tujuan yang lainnya dari TPM ini. Yang pertama adalah keterlibatan total karyawan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah pendekatan langsung, dan yang ketiga adalah meningkatkan daya saing organisasi. Jadi dari penerapan TPM ini diharapkan organisasi dapat lebih maju karena setiap departemen dapat berjalan dengan baik, dapat saling melengkapi, saling membantu, semuanya saling bekerja sama, dan juga dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak diinginkan. Lalu pendekatan pemeliharaan preventif.
atau pemeliharaan pencegahan mempunyai 4 fase. Yang fase pertama itu adalah terdiri dari pemeriksaan peralatan target, penggunaan daftar periksa yang disesuaikan, dan masalah penundaan serta pendokumentasian. Yang fase kedua yaitu memprioritaskan masalah yang diidentifikasi dan mengidentifikasi penyebab masalah dengan prioritas yang tertinggi. Yang fase ketiga mengembangkan standar inspeksi dan membangun jadwal PM atau productive maintenance. Dan fase keempat itu adalah memberikan pelatihan, lalu menerapkan jadwal PM yang sudah dibangun pada fase ketiga dan memantau serta menyesuaikan apakah jadwal PM dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Lalu juga ada 4 fase dari TPM, Total Productive Maintenance. Kalau sebelumnya adalah 4 fase dari pemeliharaan preventif. Di fase pertama yaitu fokusnya adalah mengembalikan peralatan ke kondisi yang hampir baru. Lalu menuju ke fase kedua yaitu diharapkan dengan menerapkan TPM terjadi 0 kerusakan. Lalu ke fase ketiga adalah mengkonsolidasi informasi yang ada untuk penggunaan di masa depan. Dan diharapkan di fase keempat terjadi 0 kecacatan. Lalu perbedaan pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif. Pada pemeliharaan preventif yaitu metode pemeliharaan peralatan berdasarkan waktu atau penggunaan, sedangkan pada pemeliharaan prediktif adalah metode pemeliharaan peralatan berdasarkan situasi. Jadi preventif itu acuannya adalah waktu atau penggunaan. Misal kalau kita dalam kendaraan bermotor, kita harus mengganti oli pada per kilometer tertentu, atau kita harus mengganti filter oli pada mobil per kilometer tertentu dan sebagainya. Sedangkan pada pemeliharaan prediktif itu dilakukan pada peralatan berdasarkan sinyal yang terlihat dengan teknik diagnostik untuk mencegah terjadinya kerusakan. Jadi pemeliharaan prediktif ini apabila ada sinyal-sinyal tertentu, lalu kita diagnosa di bagian mana yang kira-kiranya yang telah menyebabkan sinyal tersebut, sehingga kita dapat mencegah terjadinya kerusakan. Demikian dari presentasi intisari dari introduction dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.